Di suatu malam yang gelap, di sebuah desa yang tenang, teror gaib kembali muncul dari balik kegelapan. Warga resah. Setiap malam Jumat, ada yang kesurupan, ada yang mendadak sakit. Ada pula yang melihat sosok hitam berdiri di depan rumahnya, diam, menatap. Semua warga percaya. Itu ulah dari seorang dukun peneror yang sudah lama tinggal di pinggiran desa, menyendiri dan dikenal memiliki ilmu hitam. RT Rajo Timur mendengar kabar ini. Ia datang diam-diam dan mendatangi rumah si dukun saat malam sudah larut. Saat tiba, bau kemenyan sangat pekat. Lilin menyala merah, dan di tengah ruang gelap itu, si dukun sedang bersiap melakukan ritual santet terhadap tetangganya RT yang melangkah. sedang hamil. Tanpa banyak bicara, ia mulai membaca doa-doa yang membuat sang dukun mulai kepanasan. Api dari dupa ritual mendadak padam. Sang dukun meneriakkan mantra-mantra balasan, tapi tak satu pun mempan. Tubuhnya tersungkur. Warga berkumpul, menyaksikan dukun itu seperti terbakar dari dalam. Suara tangis, jeritan, dan bau kemenyan memenuhi malam itu. RT berkata, ilmu yang digunakan untuk meneror akan kembali menyiksa pemiliknya sendiri. Si dukun ambruk, tubuhnya gemetar keras, dan akhirnya tak sadarkan diri. Warga bersyukur. Desa pun kembali tenang. Tapi benarkah ini akhir dari gangguan gaib? Atau baru awal dari perang antara terang dan gelap? Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Langit gelap. Angin seakan membawa bisikan. Dan bau kemenyan perlahan menyusup ke setiap rumah warga. Sudah hampir 1 bulan terakhir, warga desa Karangjati hidup dalam ketakutan. Bukan karena binatang buas, bukan pula karena maling, tapi karena seorang dukun peneror. Awalnya, hanya 1-2 orang yang sakit mendadak, tapi makin lama, warga mulai kesurupan. Anak-anak melihat sosok hitam berdiri di depan rumah, dan ayam-ayam mati berserakan tanpa sebab. Warga menyebut namanya Ki Suratmo. Tinggal di pinggiran hutan, rumahnya selalu gelap, penuh simbol aneh, dan suara ritual terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Tak ada yang berani mendekat. Namun, malam itu, seseorang yang ditakuti para dukun datang diam-diam ke desa itu, namanya Rajo Timur. RT mendengar kabar ini dari seorang nenek di pasar, yang mengaku cucunya kerasukan dan menyebut nama si dukun dalam teriakannya. Tanpa banyak bicara, RT berangkat malam itu juga. Langkahnya tenang, tapi aura yang dibawanya seakan mengguncang tanah. Sampai di rumah Ki Suratmo, ia melihat dupa menyala, boneka jerami tergantung, dan kertas bertuliskan aksara kuno berserakan di lantai. Di tengah ruangan, Ki Suratmo sedang duduk bersila. Di hadapannya, foto seorang ibu hamil, calon korbannya malam itu. RT tak bicara, ia hanya menutup mata, membaca doa-doa pemusnah santet yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Ki Suratmo membuka mata, menyadari kehadiran tamu tak diundang. Ia tertawa, lalu berteriak, mengeluarkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami manusia biasa. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Api dari dupa langsung padam. Boneka jerami terbakar sendiri, dan tubuh Ki Suratmo mulai bergetar. Ia coba bangkit, tapi RT terus membaca ayat-ayat. Wajah sang dukun merah, keringat membasahi tubuhnya, dan dari mulutnya keluar suara jeritan yang bukan suara manusia. Warga yang sedari tadi mengintip dari kejauhan, mulai mendekat, mereka menyaksikan sendiri. Ki Suratmo akhirnya tersungkur. Matanya melotot, dan tubuhnya kejang-kejang. RT kemudian berkata dengan tenang, ilmu yang digunakan untuk meneror akan kembali menyiksa pemiliknya sendiri. Warga meneteskan air mata, bukan karena takut, tapi karena akhirnya teror itu berhenti. Desa Karangjati kembali tenang. Namun, malam belum sepenuhnya sunyi. Sebelum pergi, RT berkata kepada ketua RT, hati-hati, Ki Suratmo bukan satu-satunya yang menjual jiwa demi kuasa.